Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa rezeki setiap manusia itu pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan semuanya sudah Allah tetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, dan bahkan ada yang Allah lebihkan rezekinya. Karena semua itu semata-mata hanyalah sebuah ujian atas keimanan kita. Namun tidak jarang bagi orang yang diberikan rezeki lebih, terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Padahal mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak berfirman dalam ayat-ayatnya bahwa untuk selalu bersedekah sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Namun ada yang mesti kita ketahui bahwa meskipun banyak yang mau memberikan sedekah, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri karena kesalahan atau ketidaktahuan tentang fadilah dari bersedekah. Lantas, apa sajakah kesalahan yang sering dikerjakan dalam bersedekah tapi jarang kita sadari? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal faham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesalahan pertama dalam bersedekah yang sering terjadi adalah untuk mencari pujian dari orang lain. Hal seperti ini mungkin masih banyak ditemukan di tengah masyarakat kita, yaitu bersedekah tapi dengan niat untuk pamrih kepada orang lain. Misalnya supaya mendapat pujian, supaya terlihat baik di mata orang lain dan sebagainya. Apabila niat kita bersedekah hanya untuk mencari pujian orang lain, maka insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah yang kita lakukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya. Ia pun mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau.
Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain dan bukan karena ingin mencari ridho dari Allah, maka orang tersebut akan diseret dan dilempar oleh malaikat ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang sering menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang seringkali kita lalaikan. Dari nikmat atas sehat inilah kita bisa mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah untuk kita. Dan apabila kita sudah mendapatkan rezeki, maka terkadang kita menunda atau bahkan lalai untuk berbuat baik. Salah satunya adalah untuk bersedekah. Jika tidak kita berikan atau kita menunda memberikannya, maka insya Allah juga akan menunda rezeki yang akan datang untuk kita, atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara waktu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol?" Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh kita ini masih sehat dan kebutuhan kita sudah tercukupi. Lalu hindarilah untuk menunda-nunda sedekah, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak sedekah kepada orang yang terdekat dengan kita terlebih dahulu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jika kita memahami ayat tersebut lebih dalam, maka di ayat tersebut seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa kita tidak perlu jauh-jauh ataupun bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk kita berikan sedekah, karena sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada orang tua kita terlebih dahulu, kemudian kepada saudara atau kerabat-kerabat kita, dan barulah kepada anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin di sekitar kita, orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua sedekah, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut maka kita bisa ambil kesimpulan
bahwa sedekah kepada orang tua atau kerabat, maka insya Allah Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat, yaitu pahala sedekah dan juga pahala silaturahim. Karena kita semua tahu, menyambung tali silaturahim merupakan salah satu hal yang bisa membuat rezeki makin deras mengalir. Yang keempat, selalu berhitungan dalam bersedekah. Ketika kita berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, kita pasti akan mempertimbangkan berapa uang yang akan kita keluarkan untuk berbelanja dengan jumlah uang yang saat itu kita miliki. Begitu juga dalam hal bersedekah, sebaiknya kita pun tidak berlebihan, namun janganlah terlalu pelit atau kikir. Saat kita bersedekah, hendaknya tidak perlu dihitung-hitung, apalagi sampai meresahkan hati. Semisalnya, kemampuan kita bersedekah adalah 100.000, maka sedekahkanlah uang sebesar 100.000 tersebut, dan tidak perlu dipaksakan harus bersedekah banyak apabila kita belum mampu. Rasulullah SAW bersabda mengenai hal ini, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa apabila kita bersedekah tanpa menghitung jumlah yang kita sedekahkan, maka insya Allah Allah juga akan mengganti tanpa hitung-hitungan pula kepada kita. Yang artinya balasan untuk orang yang bersedekah karena Allah, pasti Allah akan lipat gandakan pemberiannya. Namun apabila kita pelit atau kikir dalam bersedekah, maka Allah pun pasti akan kikir pula kepada kita. Yang kelima adalah orang yang suka mengungkit-ungkit sedekahnya. Salah satu kebiasaan buruk dari orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikannya ketika bersedekah. Orang itu merasa berjasa atas pemberian yang dilakukannya kepada orang lain. Dan jika pada suatu hari terjadi suatu masalah dengan orang yang pernah diberikan olehnya sedekah, maka si pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya, seolah-olah jika bukan karena bantuannya, maka orang yang menerima sedekahnya itu pasti tidak bisa apa-apa. Padahal sejatinya sikap mengungkit-ungkit sedekah itu merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah jelaskan melalui firman-Nya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Dari ayat tersebut sudah jelas sekali disampaikan bahwa kita sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah pernah kita berikan kepada orang lain. Karena dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan, maka akan membuat si penerima sedekah menjadi sakit hatinya. Kemudian yang terjadi adalah putusnya tali silaturahim antar sesama muslim. Padahal kita semua tahu bahwa siapapun yang memutus tali silaturahim antar sesama muslim, insya Allah Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Oleh sebab itulah sebaiknya sikap mengungkit-ungkit sedekah ini harus dihindari, karena jika terus berlanjut maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari segala sifat dan sikap yang tercela. Amin ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.